Saudara, warga desa Padang Toboh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengolah jerami menjadi pupuk kompos. Selain dapat mengurangi efek rumah kaca, pupuk yang dihasilkan mampu mengembalikan unsur hara tanah dan meningkatkan hasil panen. Merupakan provinsi terluas ke-11 di Indonesia, Sumatera Barat yang terbentang di antara dataran tinggi Bukit Barisan hingga saat ini masih memiliki 188.000 hektar lahan sawah produktif. Dengan rata-rata produksi padi berkisar 1,3 hingga 1,4 juta ton per tahun. Petani pada umumnya mengira abu dari sisa pembakaran dapat dijadikan pupuk alami. Pembakaran jerami seakan menjadi kebiasaan bagi petani setempat setelah musim panen. Selain dapat menyebabkan polusi udara, asap pembakaran jerami dapat meningkatkan efek rumah kaca yang dapat memicu peningkatan pemanasan global. Sehingga tindakan membakar jerami pasca panen tidak bisa dibenarkan. Hal inilah yang mendasari warga desa atau Nagari Padang Toboh Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat mengolah limbah pertanian dan peternakan untuk pupuk organik. Tergabung dalam kelompok usaha kompos sejahtera bersama Ukasema, warga melakukan proses olahan pupuk organik dengan campuran kotoran sapi, jerami padi, sekam, dedak, dan abu sekam. Kemudian adukan semua campuran ini difermentasi paling cepat 14 hari. Kegiatan yang dilaksanakan di kelompok Ukasema terutama itu pengolahan pupuk. Dari bahan-bahannya dari limbah ternak, limbah pertanian, limbah dari penggilingan beras gitu, kulit sekam, habis ditambah sama ini limbah kadang-kadang nggak ada sekam tuh diganti sama limbah kayu itu, pengetaman kayu itu kan. Pupuk kompos hasil olahan Ukasema yang diberi merek Bokasi, bahan organik kaya sumber hayati ini menjadi solusi terbaik dalam pengolahan lahan, terutama untuk lahan yang tidak produktif. Dari hasil uji Balai Penelitian Tanaman Buah Balitbu Tropika di Solok, pupuk organik hasil produksi Ukasema memiliki kandungan NPK yang bagus. Untuk nitrogen dan fosfor serta kalium melebihi nilai standar. Dari hasil uji, kandungan nitrogen dan kalium dari pupuk hasil olahan Ukasema lebih dari 1, fosfor lebih dari 2. Tidak hanya NPK, tapi ada juga unsur hara makronya. Kandungan ini menjadi penting dalam pengolahan lahan karena dapat menyuburkan tanah dan memberikan efek kesehatan tanaman. Memang hasil kompos yang kita cari ini adalah kebutuhan unsur makro, ada N, ada P, ada K. Nah, kita sudah lakukan uji analisis itu. Uji analisisnya di Balitbu. Dan itu sudah, ya, Balitbu di Solo. Hasilnya ya lumayan tinggi. N-nya itu ada 1, sekian, P-nya ada 2, K-nya juga 1, ya untuk bahan organik yang hasil fermentasi itu sudah cukup bagus. Di bawah koordinasi yang telaten, saat ini Ukasema bisa memproduksi pupuk organik 2,5 ton per bulan dan dijual dengan harga Rp30.000 per karung dengan berat 10 kg. Tidak hanya pupuk kompos, Ukasema yang selama ini berada di bawah bimbingan program Sistem Inovasi Cerdas Kelola Limbah Sicadiak dari CSR TJSL PT Pertamina Patraniaga Regional Subbagut juga tengah mengembangkan pengolahan jerami menjadi parfum. Kertas. Nah, jadi dalam hal ini dalam jerami dibikin parfum itu terutama tuh bahan-bahannya tuh jerami harus jerami yang kering. Terus di dina pembakaran di alatnya tadi, jadi itu terjadinya uap. Jadi dari uap tadi kan ada butir-butir air. Jadi itu yang akan diolah jadi ini. Jadi ya parfum. Perjalanan bangkitnya desa Padang Toboh Ulakan ini akan terus didukung oleh Pertamina. Pendampingan program ini sebagai bentuk dukungan potensi masyarakat, yakni pengolahan limbah pertanian dan peternakan. Khusus di desa ini, Pertamina juga mendampingi pengolahan sumber biogas, bahkan sudah terpasang di 5 titik.
beberapa poin, diantaranya itu pengurangan kemiskinan, kemudian perubahan iklim, dan juga berkaitan dengan keterlibatan perempuan di dalam program. Untuk keberlanjutan, seperti apa pendampingan yang kita lakukan? Yang kami lakukan dari fungsi CSR dan juga Komrel di PT Pertamina Putra Niaga, khususnya Aviation Fuel Terminal Minangkabau, kita sudah punya beberapa kelompok dari komunitas-komunitas yang ada. Jadi keberlanjutan itu berbasis dengan kelompok, peningkatan kapasitas di kelompok, kemudian pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, saat ini kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak, diantaranya ada dari akademisi dari kampus Universitas Andalas, Universitas Eka Sakti juga khususnya di sini, untuk menjamin bagaimana keberlanjutan ke depan, karena program ini tentu tidak berjalan sendiri, perlu sinergitas pentahelix seperti itu, bagaimana keterlibatan akademisi, praktisi, dan juga kawan-kawan media gitu ya, untuk melakukan diseminasi secara lebih luas, dan juga bagaimana kita bisa men-share praktik baik ini ke beberapa pihak. Saya kira bentuk keberlanjutan yang kami lakukan ya dengan pendekatan kelompok, dan juga pendekatan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, tentu dukungan dengan wali negari dan juga pemerintahan daerah setempat. Kini di Padang Toboh Ulakan telah terbentuk ekosistem hijau. Tidak bisa berjalan sendiri, Pertamina melibatkan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas petani binaan. Pertamina menargetkan UKSEMA sebagai learning center untuk belajar terkait pengolahan limbah pada tahun 2025 ini. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.